Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Menur Indah, Standbook A11200013. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada pengertian tes dan non-tes. Tes adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian yang sifatnya benar dan salah. Jawaban yang diharapkan dalam tes menurut Ibrahim dapat secara tertulis, lisan, atau perbuatan. Dengan demikian, apabila suatu tugas atau pernyataan menuntut harus dikerjakan oleh seseorang, tetapi tidak ada jawaban atau cara pengerjaannya yang benar dan salah, maka tugas atau pernyataan tersebut bukanlah tes. Pengertian non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, dan sikap sosial. Evaluasi dan fungsi utama evaluasi. Evaluasi dalam pengertian luas dapat diartikan sebagai suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi atau data yang diperlukan sebagai dasar untuk membuat alternatif keputusan. Tujuan pengajaran bahasa Indonesia meliputi ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oleh karena itu, model pembelajaran evaluasi yang diterapkan juga mengacu pada ketiga ranah tersebut. Fungsi utama evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan, perkembangan, serta keberhasilan peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang ditetapkan. Yang ketiga, pengertian tes, pengukuran, dan penilaian. Sebagian besar pendidik, istilah tes, pengukuran, dan penilaian adalah istilah yang sering digunakan dalam menjalankan tugas sebagai pengajar. Namun, pengertian yang sebenarnya sering dipertukarkan dari ketiga istilah tersebut. Masyarakat luas lebih memakai istilah penilaian. Masyarakat melaksanakan penilaian dengan menggunakan indera yang terbatas seperti mata, lidah, atau hidung. Artinya, penilaian dilaksanakan tanpa menggunakan alat ukur dan pelaksanaan pengukuran kurang memperhatikan tata cara yang akurat, sehingga hasil penilaiannya tidak sama atau tidak tetap. Perbedaannya menjadi lebih besar bila mana unsur selera atau kebiasaan diikutkan sebagai faktor penentu dan penilaian. Yang keempat, ada pengertian indikator berbicara dan pengertian tes berbicara. Indikator berbicara adalah ketika berkomunikasi tidak lepas dari karakter individu tersebut, mulai dari kedewasaan hingga kedalaman dan keluasan pengetahuan. Pengertian tes berbicara adalah pengukuran untuk mengumpulkan informasi mengenai kemampuan seseorang dalam keterampilan berbicara. Tes berbicara dapat dilakukan dengan tes terpadu atau integratif. Berbicara merupakan kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengapresiasikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Seorang pembicara harus memiliki ragam bahasa yang sesuai dengan ekologi bahasa. Agar kegiatan pembicara yang bertujuan informatif dapat diterima pendengar, pembicara secara keseluruhan harus jelas, logis, dan sistematis. Yang kelima, ada pengertian keterampilan menulis. Menulis merupakan keterampilan yang kompleks dan sulit dikuasai. Nurgiantoro menyatakan kompetensi menulis menghendaki penguasaan berbagai unsur kebahasaan dan unsur di luar bahasa itu sendiri yang akan menjadi unsur karangan. Baik unsur bahasa atau unsur isi pesan harus terjalin sedemikian rupa sehingga menghasilkan karangan yang runtut, patut, dan berisi. Yang keenam, ada pengertian tes membaca dan indikator membaca. Tes membaca merupakan tes keterampilan bahasa yang terintegratif. Dikatakan demikian karena tes ini mengandung sejumlah komponen yang dijadikan sasaran tes. Komponen tersebut meliputi isi bacaan, bahasa bacaan, dan komposisi bacaan. Indikator membaca adalah membaca pemahaman yang digunakan, menangkap isi bacaan, kemampuan meringkas bacaan, kemampuan menjawab pertanyaan berdasarkan isi bacaan, dan kemampuan menceritakan kembali isi bacaan. Yang ketujuh, ada indikator kebahasaan dan kesusastraan.
Lembar informasi kebahasaan dan kesastraan terbit 2 kali dalam setahun. Lembar informasi kebahasaan dan kesastraan membahas hal-hal yang terkait masalah bahasa dan sastra. Kata kesusastraan diartikan sebagai kumpulan atau hal-hal yang berkenaan dengan sastra. Sedangkan kata kesastraan digunakan untuk menyatakan pengertian kadar sastra. Pada kenyataannya, kata sastra justru memiliki makna yang lebih luas daripada kesusastraan. Hal ini dapat dilihat dari ilmu-ilmu sastra yang mencakup ilmu bahasa, ilmu kesusastraan, ilmu sejarah, dan ilmu filsafat. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.